Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji nama Tuhan, kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita, sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita sama-sama nyanyikan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
Betapa dahsyat Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin menyembah dan meninggikan Engkau.
Kami memuji Engkau karena kedahsyatan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi, Bapak Gembala kami akan membawakan firman. Ada urapan Allah yang turun bagi dia. Firman yang disampaikan benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, haleluya, Tuhan sungguh amat baik. Karena anugerah Bapa, saat ini kita bersama-sama ada di penghujung tahun dari 2020. Setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Ini membuktikan betapa baiknya Tuhan buat kita. Amin. Sebagai gembala saya sangat bersyukur. Setiap hari saya mendoakan saudara. Supaya setiap saudara mengalami yang sungguh amat baik dalam segala sesuatu. Dan saya dapat melihat bukti penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, bukti pemeliharaannya, bukti penyediaannya, perlindungannya. Puji Tuhan, sebab itu kita patut bersyukur. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu ini, bersyukur bersama-sama. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan, thank you Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara, bulan ini akan menjadi bulan refleksi perjalanan kita sepanjang tahun 2020. Dan bagaimana kita akan menyongsong tahun 2021. Saudara, ketika Yohanes melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 29, Yesus disebut anak domba Allah. Dan Yesus juga menyebut kita sebagai dombanya. Tercatat dalam Yohanes pasalnya yang ke-10. Dan Yesus juga, saudara, mengatakan ini di dalam Matius 25 secara tegas dan jelas digambarkan oleh Yesus mengenai dua macam kelompok orang di saat hari penghakiman. Dikatakan seperti gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing. Domba adalah orang-orang yang diberkati Bapa. Dan mereka akan menerima kerajaan yang telah Bapa sediakan bagi mereka. Sedangkan kambing adalah mereka yang dianggap terkutuk dan akhirnya dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah menjadi kambing atau domba itu adalah penentuan Tuhan? No. Itu adalah soal pilihan kita. Apakah kita mau menjadi domba atau menjadi kambing? Menjadi domba berarti saudara kita menjadi pengikut Yesus. Pengikut yang taat. Sedangkan menjadi kambing berarti apa? Ya berarti sebaliknya. Orang-orang yang tidak menjadi pengikut Yesus dan yang tidak taat kepada Yesus. Yesus dijuluki sebagai anak domba Allah
ini bermakna alegoris. Sama juga kita disebut domba, ya. Saudara, kalau Yesus dijuluki sebagai anak domba Allah, saya juga disebut sebagai domba, saudara disebut sebagai domba, berarti ada kualitas domba yang perlu kita pelajari. Karena karakteristik daripada domba, identitas domba, watak sifatnya domba, mencirikan kekristenan yang sejati. Jadi khotbah saya hari ini saya beri judul Gaya Hidup Domba Kristus. Saya ulangi, Gaya Hidup Domba Kristus. Di akhir tahun ini biarlah kita memeriksa hidup kita. Dan kita mau membuat pilihan terbaik, pilihan yang bertanggung jawab. Saya akan perdalam mengenai identitas domba, supaya kita dapat belajar dari situ dan dapat menjalani gaya hidup domba Kristus. Domba itu pada umumnya berwarna putih dan ada juga yang bercampur kuning keemasan. Domba mendengar suara gembalanya karena dia juga mengenal suara gembalanya. Dia menuruti suara gembalanya dan juga tuntunan gembalanya. Ini adalah sifat daripada domba. Nah, apa sih pesan Tuhan buat kita dari identitas domba ini? Yang pertama adalah ini yang Tuhan mau. Jadilah anak-anak terang. Anak-anak terang seperti sifat domba, berarti saudara dengar-dengaran sama suara Tuhan, ikuti perintah Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Efesus 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21, perikopnya adalah mengenai anak-anak terang. Tuhan mau kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Penulis mencatat di situ cukup detail mengenai karakteristik dari anak-anak terang. Saya catat ada 3 yang menonjol di situ, pesan yang utama dari penulis. Yang pertama, hidup dalam kasih, tidak hidup dalam berbagai dosa, hawa nafsu seksual, hidup arif, bukan seperti orang bebal. Oke, ini yang pertama. Tuhan mau kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang, bukan sebagai kambing. Kambing punya sifat sebaliknya, ya. Karena kambing itu berwarna hitam gelap, ya, berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai sebuah kehidupan kegelapan. Kehidupan yang mementingkan diri sendiri, penuh dengan hawa nafsu, egois, yang mau menang sendiri. Jangan ditiru cara hidup itu. Sebab Anda bukan kambing. Bilang sama sebelahmu, kamu bukan kambing, kamu domba. Ya, biar identitasnya jelas buat kita. Supaya kita menjalani gaya hidup domba Kristus, bukan kambing, ya. Maka pastikan kita menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Identitas domba yang berikut adalah domba ini sukanya merumput dan merumputnya teratur. Tidak serabutan, tidak suka selalu berpindah-pindah. Sebaliknya kambing itu sukanya pindah-pindah, pindah sana, pindah sini. Dia cenderung sibuk, tidak menentu, itu kambing. Apa sih pesan Tuhan buat kita dari identitas domba ini? Yang kedua, ini yang Tuhan katakan buat setiap kita. Renungkan firman Tuhan secara teratur. Ya, seperti domba. Dia merumput secara teratur, itu makanan dia untuk kehidupan dia. Kesehatan dia, untuk pertumbuhan dia. Nah, saudara, ini juga yang harus kita lakukan.
Kita harus makan firman dan memama biak firman. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya, atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya. Haleluya. Ya, daunnya tetap hijau. Puji Tuhan. Ini yang saya suka nih. Saya yakin Anda juga suka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin saudara, setiap kita mau berhasil, dan saya tahu Tuhan mendesain kita untuk berhasil dalam hidup ini. Ya, katakan amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan mau ini yang kita lakukan, saudara-saudara, yaitu belajar mengenal Kristus, Sang Firman yang hidup itu, melalui ginosko firman. Apa itu ginosko? Ginosko, saudara, dari kata tahu atau mengenal dalam Alkitab. Kata tahu atau mengenal ini bukanlah sekedar pengetahuan, ya, tapi juga pengalaman. Tapi yang lebih penting lagi, saudara, kata tahu ini, saudaraku, adalah pawayuan. Lebih dari itu lagi, tahu ini artinya apa? Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, sebagai akibat kita bersekutu intim dengan Tuhan, kita dapat pengetahuan, ya, kita dapat pengalaman-pengalaman rohani, dan kita dapat pewahyuan, ya. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, saudara. Sebagai domba, ini gaya hidup domba Kristus adalah, saudara, makan sebanyak-banyaknya firman Tuhan dan memama biak firman. Bukan hanya membaca Alkitab, bukan, tapi Tuhan mau kita jadi apa? Pembelajar. Nah, kalau pembelajar, saudara, itu enggak sekedar baca. Pembelajar berarti dia meneliti, ya, pembelajar itu berarti dia mau memahami, mengerti, dan pembelajar itu berarti, saudaraku, dia juga catat. Nah, ini hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan supaya terjadi true metanoia dalam hidup kita. Kita dapat menjalani gaya hidup domba Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita melakukan ginosko firman, yaitu kita ginosko firman itu. Nah, kata firman, saudara, dalam bahasa Yunaninya ada 3 kata yang berbeda. Ada kata grafai, ya, muncul di sini, saudara. Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata tulisan di sini, saudara, adalah grafai, ya. Jadi firman yang dalam bentuk tulisan grafai. Kemudian saudara juga bisa ketemu, saudara, kata firman yang lain adalah logos. Logos adalah, saudara, bagi saya logos lebih dari sekedar perkataan, ya, apalagi logos itu hanya sekedar dianggap ilmu, tetapi, saudara, logos di sini berbicara mengenai firman Allah yang hidup. Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah logos, dan logos itu adalah Allah, ya. Jadi, saudara, saya percaya ini firman Allah yang hidup. Dan kemudian, saudara, kata firman yang ketiga adalah rhaima. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan perkataan Kristus. Nah, ini, saudara, kata firman di sini adalah rhaima yang digunakan dalam bahasa Yunani. Jadi, saudara-saudara, Tuhan mau kita ginosko firman, berarti, saudara, kita ginosko dengan apa? Dengan yang tertulis. Berarti kita baca Alkitab, saudaraku, yang tertulis. Ya, tapi juga kita ginosko firman, berarti, saudara, kita mengalami perjumpaan dengan firman yang hidup, pribadi Yesus, sang kebenaran itu. Dan dari logos itu kita dapatkan tuntunannya, nasihat-nasihatnya, haleluya, arahan-arahannya, saudaraku, ya. Kita dapatkan mindset-mindsetnya, karena apa? Kita dapat rhaima. Ya, kita dapat rhaima atau rema pada waktu kita bersekutu dengan logos, sang firman hidup itu. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, maka kita perlu lakukan ini dengan proses meditasi atau merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara pasti ingat, karena saya sering berulang-ulang katakan ini, merenungkan firman Tuhan berarti melibatkan atau melakukan 3 hal. Ya, ada banyak sekali sebetulnya proses dalam merenungkan firman, namun kesimpulannya ada 3. Yaitu yang pertama, merenungkan firman berarti, saudara, memikirkan, saudara, firman itu berulang-ulang dan mendalam. Itu, ya. Yang kedua, membayangkan firman. Jadi sambil kita baca, sambil kita pikirkan firman, kita bayangkan. Kita dapat mengimajinasi firman. Kita dapat melihat firman itu, saudara, hidup. Ya, kita bisa melihat itu.
Dan yang ketiga, firman itu diperkatakan. Kata merenungkan juga berarti saudara komat kamit, ya ini komat kamit. Atau memamah biak. Nah kata memamah biak ini kan saudara yang dilakukan oleh domba saudara. Dia merumput, ya dia kunyah dulu di mulutnya sebentar, dia masukkan ke dalam, ya nggak sampai ke dalam sekali. Lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi, saudara dia masukkan lagi sebentar ke dalam, ya. Lalu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi. Ini memamah biak. Nah proses merenungkan firman Tuhan harusnya seperti itu saudara. Sampai kita tuh ya ngerti banget, ngerti betul. Apa sih yang Tuhan sedang bicara buat kita? Ya, sampai dapat rema. Nah, kalau sudah dapat rema ada iman. Nah, kita punya kekuatan untuk melakukan. Jemaat terkasih, di penghujung tahun ini dan sebentar lagi kita akan memasuki 2021. Yuk, bangun keintiman lebih lagi sama Tuhan. Sesibuk apapun Anda, apapun pergumulan, kesukaran, kesulitan hidupmu, jangan pernah lupakan keintiman dengan Tuhan melalui ginosko firman setiap hari. Lebih haus lagi, lebih linduh lagi, lebih lapar lagi untuk jumpa sama Tuhan melalui ginosko firman setiap hari. Saya ajak saudara nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan kerinduan saudara, komitmen saudara kepada Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Yes Lord. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Yes. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Yuk bersama-sama. Lebih dalam. Ikan saudara. Amen. Di kerinduanku ini, komitmenku ya Tuhan, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihi, ku mengasihimu. Amen. Haleluya. Identitas domba yang terakhir, domba itu suka berkumpul. Sukanya bergerombol, berkawan. Sedangkan kambing lebih suka menyendiri. Yang suka menyendiri, gak suka berkawan. Itu ciri kambing. Domba suka di tempat yang terbuka. Sebaliknya sifat kambing suka cari tempat yang gelap dan tertutup. Ya, kalau di waktu malam domba juga tidur berkumpul bersama-sama, saling berbagi kehangatan atau saling menghangatkan, ya, dengan bulunya yang tebal itu. Sedangkan kambing cenderung terpisah, menyendiri. Nah, ini pesan Tuhan buat kita yang ketiga nih. Biar ini jadi refleksi buat kita, sekaligus pesan Tuhan buat kita, saudara ya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Sebagaimana sifat domba yang suka berkelompok, suka berkawan, ya ini berarti mereka ini suka bekerja sama. Ya, saling berbagi. Berbagi saat merumput bersama.
bahkan berbagi saat mereka juga ada dalam sebuah kandang bersama-sama. Nah, ini berbicara mengenai apa, saudara? Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, Tuhan mau kita giat dalam persekutuan orang percaya, sering ketemu, sering kumpul, ya, berkomunitas. Sebagaimana domba suka berkawan, suka berkelompok, suka berbagi. Nah, Tuhan mau ini juga yang kita lakukan, saudara, ya. Kita berkomunitas sel, di core cell, di sel inti kita atau komit maupun di care cell kita. Ya, kita mesti aktif di situ. Ya, sebagai domba-domba Tuhan kita harus senang ngumpul. Kalau saudara nggak senang ngumpul, bangun hubungan, bangun fellowship, sukanya sendiri-sendiri, nggak mau gabung sama orang percaya yang lain, itu ciri kambing. Oke. So, Tuhan ingatkan kita ya aktif ya, nggak ada alasan saudara ya. Kalau saudara domba beneran nih, saudara suka ketemu domba-domba yang lain, suka ya berkawan, berkelompok sama domba yang lain, saling berbagi, saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Apalagi hari-hari begini penting banget, penting sekali saudaraku. Ya awas kalau sendiri-sendiri bahaya saudaraku. Waduh, setan paling suka kalau sendiri, gampang dimangsa saudaraku ya. So mari kita aktif dalam persekutuan orang percaya, juga secara ibadah online, nanti akan ada ibadah juga secara offline ya, bersama-sama ketemu fisik, haleluya. Ya, paling tidak kita sudah bisa lakukan di kersel-kersel kita ya. So mari kita evaluasi hidup kita. Apakah saya sudah menjalani gaya hidup domba Kristus atau belum? Atau sebaliknya kayak kambing. John Maxwell berkata, manusia harus cukup besar untuk mengakui kesalahannya. Ya. Cukup cerdas untuk mengambil manfaat dari kesalahan itu. Dan cukup kuat untuk memperbaikinya. Nah ini refleksi buat kita. Dari apa yang sudah saya bagikan, saya khotbahkan hari ini. Yuk kalau ada yang salah, ada yang gak beres dalam hidup kita, masih ada ciri-ciri kambing dalam hidup kita, kita ngaku sama Tuhan bertobat. Amin saudaraku ya. Dan kita mau perbaiki. Ya supaya hidup kita lebih baik hari ini, lebih baik besok dan seterusnya. Lebih baik, haleluya. Bertumbuh kepada kedewasaan di dalam Kristus, ya, makin lama makin kelihatan serupa Kristus gitu ya. Haleluya. So mari kita juga membuat pilihan cerdas dan bertanggung jawab untuk menjalani gaya hidup domba Kristus. Jadikan ini sebagai tujuan perjalananmu di tahun 2020. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, Bapak Joko Widodo. Simak ini. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Domba-domba Kristus, katakan amin. God bless you. Jemaat terkasih, kini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan rotimu, siapkan anggur. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan. Haleluya. Itu doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, salibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh-Mu dan dengan darah-Mu, Yesus, untuk mengingat kematian Yesus bagiku, dan untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Mari masing-masing kita mengucap syukur bahwa karena karya penebusannya kita hidup saat ini. Kita hidup dalam pengharapan. Haleluya, pengharapan kemuliaan Tuhan yang besar karena kasih karunia-Nya. Sebab itu katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hatiku tetap menyembah-Mu, mataku tertuju padamu, sebab kasih setia-Mu bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Engkau telah mencurahkan darah-Mu bagiku, telah memecah-mecahkan tubuh-Mu bagiku Yesus. Di salib itu Engkau telah menanggung segala dosa dan akibat dosaku. Terima kasih Yesus. Bahkan Engkau telah menyalibkan manusia lamaku bersama Engkau di salib itu. Sebab itu aku memandang saat ini melalui perjamuan kudus ini bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Aku telah mati terhadap dosa dan hidup buat Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kurabada-bada basyikara-la-bala-bala. Kirabada-bada-bada-bada basyikara-la-bala-bala-bala. Ya, saat ini ketika engkau lakukan perjamuan kudus, lakukan dengan penuh iman dan alami kuasa persekutuan dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus. Ya, alami kekuatan yang baru, alami terobosan, alami kelepasan, alami kesembuhan, alami pemulihan, alami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Jemaat yang telah ditebus, yang bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Amen. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin, amin, amin. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuriada baba pasyakarala bala. Hira bada bada bada. Kurapa papa syikya. Bapak Surgawi, aku berdoa buat setiap jemaat. Mari angkat kedua tangan jemaat Tuhan. Lihat, pandang pada Tuhan Yesus. Kurapa syikya. Dialah kekuatanmu, dialah pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan, Engkau tahu persis apapun pergumulan dari anak-anakmu. Ya Tuhan, Engkau penolong yang ajaib buat mereka. Engkau perlakukan mereka dengan ajaib. Yes Lord, kebajikan, kemurahan-Mu mengejar mereka seumur hidup mereka. Sumber-sumber berkat yang terbaik yang mereka perlukan mengalir dalam hidup mereka. Pintu-pintu terbuka bagi mereka. Koneksi hubungan-hubungan yang baru sebagai sumber-sumber pemeliharaan dan penyediaan Tuhan terjadi buat mereka. Kuatan yang baru, pengharapan, semangat, kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Abah ya Bapak, terima kasih. Hari ini komitmen kami. Kami mau Tuhan menjadi domba-domba yang dengar-dengaran suara-Mu, yang taat. Yes Lord. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan
Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat saat ini ya Bapak. Kami boleh mengikuti ibadah kami Tuhan melalui ibadah online ini Bapak. Dan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan melalui firman yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Bram Swendun Tuhan. Terima kasih Bapak. Bila firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Semakin hari Tuhan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Semakin hari Tuhan kami berjalan sesuai dengan apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Buat Bapak Pendeta Bram Swendun Tuhan dalam pelayanannya Bapak. Oh Bapak berkati dia Tuhan dalam pelayanannya Bapak. Tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan. Wahyu yang baru selalu Engkau tambahkan buat dia Tuhan. Berkati dia dalam setiap pelayanannya Tuhan. Baik online maupun offline Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan dia Tuhan dalam pelayanannya Bapak. Ada tanda-tanda mujizat menyertai juga dia dalam pelayanannya Bapak. Berkati juga istri dan juga ketiga anaknya Bapak. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Dan berkati kehidupan mereka Tuhan, apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau penuhi dengan cara-Mu yang ajaib, dahsyat dan heran ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita juga berdoa Tuhan, buat Gembala Rasuli kami Tuhan, Bapak Pendeta Wiryo Hadi Tuhan, dan juga para elders Tuhan di GBWTC Pusat. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan, dengan hikmat manifat daripada-Mu Tuhan, mereka berjalan mengikuti setiap rencana-Mu Tuhan untuk pengembangan GBWTC ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan, baik di pusat maupun di cabang-cabang Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan semakin berdampak buat bangsa dan negara ini ya Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan saat ini ya Bapak, buat para pemimpin bangsa ini Tuhan, presiden dan wakil presiden Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan hikmat marifat buat mereka Tuhan, berikan roh kebijaksanaan buat mereka Tuhan, berikan terobosan-terobosan Tuhan, sehingga mereka terus bisa berjalan Tuhan, memimpin bangsa ini Tuhan, menghadapi kendala atau masalah COVID-19 ini Tuhan, baik secara ekonomi Tuhan maupun dari segi kesehatan ya Bapak. Mari Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat dan heran Tuhan. Kami nyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan. Dari barat sampai dengan timur Indonesia Tuhan. Ada perlindungan-Mu yang nyata buat bangsa ini Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna buat bangsa ini ya Bapak. Dan kami patahkan setiap roh-roh pemecah belah buat bangsa ini Tuhan. Kami tengking usir di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar darah-Mu yang menjaga bangsa ini Tuhan. Biar kuat kuasa-Mu yang memelihara bangsa ini ya Bapak. Ada unit di bangsa ini Tuhan. Terus bekerja mulai pemerintahan sekarang Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan. Baik juga para anggota dewan rakyat Tuhan yang berada di pusat maupun di daerah Tuhan. Berkati mereka ya Bapak. Berikan hikmat buat mereka Tuhan. Sehingga mereka juga Tuhan boleh melakukan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap program-program yang telah dicanangkan Tuhan, memasuki akhir tahun 2020 ini Tuhan, maupun apa yang mereka melakukan di tahun 2021 Tuhan, biar penyertaan-Mu sempurna buat mereka juga Tuhan. Bapak saat ini kami juga berdoa Tuhan,
khusus buat para medis Tuhan, yang bekerja sangat ekstra Tuhan, untuk melayani para pasien COVID-19 Tuhan, baik di kota besar maupun kota kecil Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna ada pada mereka Tuhan. Engkau yang mengcover mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, menjaga mereka, berikan kekuatan ekstra Tuhan, kesehatan yang sempurna buat mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melayani yang terbaik Tuhan, untuk para pasien COVID-19 ini ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan buat ABRI dan Polri Tuhan, yang terus menjaga dan memastikan bahwa protokol di setiap tempat Tuhan, baik di kota besar maupun daerah Tuhan, dapat berjalan dengan baik Tuhan, sehingga ini akan memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, biar Engkau tambahkan hikmat buat bangsa ini Tuhan, sehingga mereka dapat mematuhi Tuhan setiap protokol yang telah diberlakukan Tuhan, untuk memutuskan mata rantai penyebaran penyakit COVID-19 ini Bapa, dengan kesadaran penuh, dengan kebersamaan yang luar biasa Tuhan, sehingga kami terus Tuhan dapat menjaga diri kami masing-masing Tuhan, dan bangsa ini juga Tuhan dapat menjaga bangsa ini Tuhan dengan baik dari perkembangan penyebaran COVID-19 ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah vaksin yang Kau berikan Tuhan melalui hikmat marifat-Mu Tuhan, yang bekerja melalui setiap tenaga ahli Tuhan, itu dapat segera Tuhan bisa digunakan oleh setiap masyarakat, terutama di Indonesia ini ya Bapa, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan yang terbaik, dengan penyertaan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh syukur buat Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang tidak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Saya tetap mengingatkan jemaat Tuhan untuk menjaga kesehatanmu. Anda sehat, keluargamu sehat, lingkunganmu sehat, dan Indonesia juga sehat. Puji Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita sampai bulan terakhir di tahun 2020. Ini bukti kasih setia Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Oke, siap terima berkatnya ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, ya terima kasih puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, angkatlah hatimu dengan penuh pengharapan dan kedua tanganmu semua sudah diberkati. Ya, tangan kemurahan Tuhan ada di atasmu. Tangan kemurahan Tuhan itu menyertai hidupmu. Tangan kemurahan Tuhan itu melindungi engkau. Tangan kemurahan Tuhan itu memelihara hidupmu. Yes, tangan kemurahan Tuhan, kebajikannya menyertai hidupmu dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang bahkan sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita gerejanya, bahkan bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Semua berkat ini dilepaskan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. What a wonderful name.